Halo Kak Git, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan life purpose buat kakak. Yang ini ceritanya aku lihatnya juga sedih banget ya. Kondisi kakak berat banget dan kenapa sih kakak harus menjalani skenario seperti itu dalam kehidupan kakak. Kita coba untuk lihat life purpose-nya dulu. Kita ambil 4 kartu ya. Oke. Jadi di kartu pertama ini kartunya The Dream, Kak. The Dream. Tentang life purpose kakak ini dipandang sebagai seseorang yang tidak seperti diri kakak sebenarnya sama orang-orang lain. Ya ini mohon maaf banget. Dasarnya adalah kakak sering dijadikan fantasi sama orang lain. Dan itu mungkin, nah kelihatan kan kita punya Knight of Wands juga dan The World. Dan itu mungkin karena memang pada usia-usia segitu, pada dari usia 18 tahun itu, mungkin kakak secara badan juga sudah lebih menonjol daripada yang di sekitar kakak gitu. Jadi di sini memang mungkin kakak dikelilingi sama cowok-cowok yang punya fetish aneh-aneh di The Dream. Dan ini sepertinya memang sebuah bentuk ujian. Sebenarnya kayak ngomong ini kayak ujian buat kakak, itu klise banget ya. Aku nggak mau ngomong gitu. Nanti aku akan gali lebih dalam lagi gitu kan. Cuman di sini yang pertama adalah selain karena orang lain dalam The Dream ini, mungkin dulu juga kakak adalah seseorang yang cara berpikirnya itu agak-agak halu. Agak-agak halu itu maksudku kayak gimana ya orang halu gitu, orang halu delulu, kadang terlalu bucin bisa. Karena ini dilihat dari gambarnya The Dream juga seorang wanita yang di sini membayangkan sebuah cinta yang indah. Mungkin kakak pada saat SMA sama mantan kakak juga membayangkan suatu cinta yang indah. Terus sama orang-orang lain juga membayangkan suatu hubungan kondisi yang indah dan malah ketemunya sama orang-orang yang brengsek. Kenapa ketemunya sama orang-orang yang brengsek? Karena orang-orang yang brengsek itu pinter ngomong, pinter janji, pinter bilang tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang akan sukses, pinter ngomong tentang akhir yang bahagia, pinter ngomong tentang apa yang bisa dia berikan. Padahal seperti ujung-ujungnya dia kayak cari enaknya doang, udah nggak enak, bosen, pergi dia. Jadi dibilang di sini ya awalnya karena masalah yang ada di pikiran, masalah yang ada di pikiran, masalah yang ada di hati, harapan-harapan, kehalu-haluan, belum bisa clear untuk melihat situasi yang ada, sehingga di sini kakak merasa kosong. Kakak ngerasa kosong dengan life purpose kakak terkait pertanyaan, terkait kondisi yang kakak tanyakan ini. Ngerasa kosong, ngerasa gak berarti, ngerasa udah gak penting lagi, ngerasa udah gak berharga. Karena mungkin kayak gitu tuh orang bilang ya, sekali orang dalam tanda kutip udah dipakai, ya udah hilang value-nya. Padahal kan sebenarnya enggak. Nah di sini kakak merasa value kakak itu hilang. Mungkin dilihat dari segala macam norma dan segala hal itu juga kakak nggak bisa ngomong sama orang lain. Kakak kan cerita kalau kakak dihianati sama teman kakak sendiri, dan ini membuat kakak merasa kosong. Jadi di sini gelap, kakak nggak bisa melihat level value kakak. Bahkan mungkin sampai saat ini, makanya kakak tanya kan ke sini. Nothingness, gelap, kosong. Tapi sebenarnya kekosongan ini adalah awal dari suatu keberadaan. Ini kartu tuh kayak menceritakan awal mula kehidupan,
dulu itu dari suatu kehampaan. Ini kan aku pakai Osho Zen Tarot ya. Jadi agamanya lebih ke arah Buddha sebenarnya. Ngambil kebijaksanaan dari bodhisatwa yang kayak Biksu Tong bilang, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Jadi di sini kakak itu akhirnya jadi kehilangan diri kakak sendiri yang sebenarnya diharapkan untuk bisa memulai suatu hal yang baru, memulai suatu kehidupan yang baru dengan caranya kakak sendiri gitu. Agar tidak terikat dengan mimpi-mimpi kakak, terikat dengan orang-orang yang pintar ngomong manis, terikat dengan masa lalu kakak. Kemudian yang jadi problem adalah di sini nih, di mana orang-orang luar itu menempatkan kakak tidak seperti diri kakak sebenarnya. Aku deketin ya. Di sini kakak bisa lihat gambar kartunya nih. Ada seekor singa yang ada di sekitar domba. Kakak itu singa, tapi sama orang-orang kakak dibuat jadi domba. Sama orang-orang di sekitar kakak dibuat jadi domba. Mungkin kegelisahan kakak tentang pengalaman seksual yang kurang menyenangkan, sama orang lain cuman dibilang, halah kayak gitu mah biasa aja. Kayak gitu udah normal kok sekarang. Semua orang juga kayak gitu, gak cuman kamu. Padahal kakak di sini tuh menderita. Kakak tuh di sini mau bilang, aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Sebenarnya aku tuh nggak menikmati. Aku tuh sebenarnya takut. Aku tuh sebenarnya pengennya kayak begini kayak begitu. Aku nggak pengen ada jalan kayak gini. Tapi orang-orang kayak biasa aja sih, lebay amat. Sehingga karena orang-orang mungkin kayak begitu, apalagi di circle kakak setelah dewasa ini, yang mungkin seperti perselingkuhan teman kerja itu normal, sex before marriage itu normal. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu dinormalisasi, walaupun dalam hati kakak ini kakak bilang itu tuh nggak normal, aku pengennya tuh nggak kayak gitu. Tapi karena kondisinya jadi kayak gitu, mau nggak mau kakak jadi membaur. Ketika kakak jadi membaur, ya udah ketemunya orang-orang yang seperti itu. Jadi gimana? Jangan membaur, cari komunitas lain, cari orang-orang dengan sudut pandang lain. Walaupun mungkin kakak jadi ngerasa kayak dalam tanda kutip berdosa, cuman ya kakak mesti menemukan diri kakak sendiri di sini. Karena kalau dikondisikan sama orang-orang kayak gini, ya kakak gak akan menemukan diri kakak. Ketika kakak gak akan menemukan diri kakak, ya kakak akan terbawa arus gitu loh. Kemudian The Master, ini bagus banget kartunya. Sebagai kartu keempat tentang life purpose kakak, kondisi-kondisi yang mungkin membuat kakak benar-benar ngerasa kehilangan semuanya dalam hidup. Kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan untuk bisa sukses. Kenapa kehilangan kepercayaan untuk bisa sukses? Karena atasannya kayak begitu. Karena kesuksesan kita itu kan ya dari atasan juga, tapi ternyata atasannya begitu, sehingga mungkin kakak ngerasa, ya masa untuk menanjak ke karir aku harus kayak gitu. Nah, tapi di sini kakak seperti akan jadi menemukan diri kakak yang beda banget nantinya. Ketika apa? Ketika kakak sudah bisa melepaskan kondisi-kondisi ini, kondisi-kondisi yang membuat kakak harus menjadi domba. Karena kakak sebenarnya singa. Setelah kakak bisa menjadi singa, di sini ketemu The Master, perjalanan spiritual yang sangat tinggi sekali. Dan mungkin memang mohon maaf banget, mungkin ngomongnya agak gak enak, dengan dalam tanda kutip kehilangan kesucian karena berbagai macam tindakan seksual, kakak nanti akan melalui jalan yang sunyi, jalan yang suci. Jadi ya nanti akan arahnya itu ke kehidupan spiritualitas yang besar. Gak ngerti kakakmu mau nantinya jadi apa, gak ngerti. Kalau di Bali kan kayak, ya gak ngerti juga aku bukan orang Bali, tapi apa tuh taksu apa gimana gitu. Mungkin kakak bisa sambil belajar kayak Mangku Alit Atsna tuh yang menyembuhkan orang tanpa disentuh itu. Aku punya klien tarot juga yang nggak tahu gimana caranya kok dia bisa jadi muridnya Mangku Alit Atsna, bahkan kayak jadi asistennya gitu. Cuman ya bisa jadi juga kenapa kakak harus melalui hal kayak gitu,
itu agar kakak memiliki jiwa yang lebih bersih, yang gak ngejas orang dikarenakan masa lalu yang mungkin sangat bertentangan dengan masa depan yang sedang dia jalani. Jadi kan ada orang yang mungkin masa depannya sudah bagus gitu ya, bagus, beda banget sama dulu, terus dinyinyirin tuh sama orang, oh dia dulu mah kayak gini gitu kan, nggak pantas dia kayak gitu. Nah ini mungkin karena kakak nanti akan melalui dan menjadi seorang spiritualitas yang tinggi, kalau semisal conditioningnya ini bisa kakak selesaikan, agar kakak tidak menjadi seorang spiritualis yang jahat seperti itu ya. Apa yang perlu kakak tahu? The Hangman, coba lihat sudut pandang lain dari kejadian-kejadian yang ada dalam bencana seksual kakak itu. As of Wands, ambillah suatu langkah, ambillah suatu jalan, ambillah suatu ambisi, ambillah suatu inspirasi, carilah suatu peluang untuk mewujudkan suatu hal yang lain setelah mendapatkan sudut pandang yang baru ini. Terus The Chariot, beranilah untuk berjalan, beranilah untuk berubah, beranilah untuk pindah. Jadi memang di sini disebutkan ya kakak mesti mencari sendiri jalan spiritual kakak ini. Cari sudut pandang baru, mulai, teruskan. Jadi yang perlu kakak tahu itu. Dan di sini tuh kelihatan bakal ada suatu perpindahan yang besar dalam kehidupan kakak setelah sudut pandang kakak bisa berubah. Berubahnya kapan, berubahnya gimana ya tergantung bagaimana kakak bisa mencari, memaknai kartu ini, kartu conditioning ini. Gimana kakak benar-benar bisa balik jadi singa, nggak jadi domba. Ini juga kalau dilihat singanya tuh coba dilihat wajahnya nih. Kan bukan wajah yang garang, wajah yang sedih, wajah yang bingung. Bukan wajah yang kayak mau makan para domba-domba ini, tapi wajah yang kenapa kok aku ada di sini? Lihat ini juga diikat pakai rantai. Ini tuh bukan aku banget di sini tuh. Bukan aku banget. Aku ada di antara mangsaku tapi aku justru nggak bisa ngapa-ngapain. Ini si singa kan bilang gitu. Begitupun sama kakak, orang-orang ini, domba-domba ini mungkin sebenarnya adalah sosok-sosok yang nantinya ke depannya akan kakak dampingi dalam perjalanan spiritual setelah kakak bisa lebih, bukan bisa lebih ya, bisa sampai ke titik ini, tapi masih panjang lah ya, masih panjang banget. Yang perlu kakak tahu, cari sudut pandang lain, beranilah untuk bertindak, dan ketika sudah bertindak, beranilah untuk berkembang. Jadi yang namanya perjalanan spiritual itu gak mudah. Nanti akan ada godaan-godaannya. Godaan-godaan entah bersifat duniawi, bersifat metafisik atau apa. Tapi ya fokus. Agar kakak bisa mencapai titik yang mungkin dimaksudkan semesta. Cuman life purpose kayak gini tuh orang juga bisa gagal kok menjalaninya kak. Jadi kadang-kadang orang gak ngerti life purpose-nya. Jadi melakukan suatu hal yang nggak sesuai dengan jalan hidup, sehingga jadinya ya ada yang hidupnya baik, ada yang hidupnya berantakan, tapi dalam jiwanya terasa tidak tergenapi gitu. Apa yang mesti kakak lakukan? The Lovers, jangan berhenti percaya pada cinta, jaga harmonisasi dengan orang-orang di sekitar. Kalau kakak punya pasangan nanti ya sama pasangan kakak. Punya nggak sih? Lupa aku. Terus sabar. Sabarnya itu gimana? Ini adalah seorang petani. Seorang petani ngapain? Seorang petani nanam tanaman. Sebelum nanam dia bajak, dia pupuk. Terus ketika tanaman ini tumbuh, dia mau panen, dari banyaknya buah ternyata dia baru ngambil satu. Jadi dia merenung. Kenapa yang 6 belum bisa diambil ya? Kenapa baru bisa diambil satu? Aku udah ngebayangin keuntungan yang besar tapi kok dapatnya masih sedikit. Tapi dia lupa mensyukuri bahwa oh iya aku udah dapet. Ini tinggal nunggu sebentar lagi nih. Nah kakak juga harus begitu. Ketika nanti melalui perjalanan spiritual sampai bisa jadi the master, jadi seseorang yang ahli dalam hal spiritual tersebut, mesti paham kalau ada step by step yang harus dijalani. Mesti paham dan mesti nerima kalau wah ternyata aku belum setinggi itu tingkat spiritualitasnya, masih ada orang-orang di atas aku di mana aku harus belajar sama orang-orang tersebut. Tapi aku menghargai bahwa sekarang aku udah bisa bantu orang, walaupun orang cuma sedikit-sedikit doang, walaupun cuma orang-orang deket doang, tapi aku berkembang.
Terus yang terakhir, nah, berpindah. Jangan takut untuk meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak relevan dengan kehidupan kakak. Karena di sini, ya ini, tinggalin para kambing-kambing ini, tinggalin pikiran-pikiran ini, kehalu-haluan bahwa berharap semuanya akan indah, tapi tetap agak kontradiktif ya, percaya sama cinta tapi jangan percaya bahwa semua akan indah. Karena apa? Karena di sini The Lovers ini adalah digambarkan tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi dulu itu ya karena cinta melawan Tuhan. Karena cinta melawan Tuhan, makan buah, terus akhirnya kita semua di dunia nih, harusnya kita di surga nih. Kalau dari cerita tarotnya ya. Hati-hati bahwa dalam cinta itu juga ada ular. Nah, seseorang bisa menjadi baik, seseorang bisa menjadi buruk, itu bukan hanya semata-mata karena orangnya, tapi juga karena pasangannya gimana. Kalau kakak memang sudah tidak mau, tidak menikmati, tidak ingin terjebak di kasus-kasus seperti sebelumnya, jangan halu dan berharap wah ini orang baik, beda sama yang dulu-dulu dan segala macam. Coba lihat realitanya. Dan ini yang paling penting, temukan diri kakak sendiri. Kalau memang sudah bertemu dengan yang red flag, bertemu dengan seseorang yang mungkin ya udah kelihatan bakal kayak begitu lagi, ya tinggalin, walaupun kakak mungkin udah effort banyak gitu ya. Karena kartunya menunjukkan punggung, aku akan buka. Nah nih, buka 2 kartu untuk memperjelas. Nah ini lihat nih, 8 cups, King of Wands, dan 5 of Pentacles. Apalagi dengan seseorang yang memang kelihatan bertanggung jawab banget, tapi dia memalingkan diri dari kesusahan-kesusahan yang kakak hadapi. Itu ya, terutama itu. Jadi jauhin yang orang-orang mungkin lebih tua banget, kayak atasan dan segala macam. Itu kan seharusnya orang yang bertanggung jawab sama kakak, nganggap kakak itu bagian dari sesuatu yang dia lindungin, tapi malah berpaling dari hal-hal yang merugikan kakak. Jadi ya memang untuk menjadi the master itu pertama-tama harus lebih mementingkan diri sendiri. Ketika lebih mementingkan diri sendiri, jadi nggak mau disusahin sama orang lain. Tapi ya memang butuh kayak gitu dulu, butuh kayak gitu karena di sini kakak kelihatan nih, bentar ya. Karena di sini kakak kelihatan membutuhkan, harus tahu sudut pandang lain. Jadi mesti mempertimbangkan hal bukan hanya secara cepat, tapi juga secara fleksibel. Nah, yang aku rasakan dari kakak itu, kakak kalau lagi terbawa suka, kakak kalau lagi terbawa happy, kakak kalau lagi terbawa excited, lupa untuk mempertimbangkan dari berbagai macam hal. Ya udah, pokoknya udah suka, udah jalani aja. Tapi nggak boleh kayak gitu ya kedepannya ya. Kedepannya nggak boleh kayak gitu, harus cari sudut pandang lain. Dan ketika benar-benar melangkah, harus memastikan bagaimana opsi-opsi yang ada, resiko-resikonya, hal baik hal buruknya. Terus ketika sudah memutuskan, ya udah jalani, jangan bingung gitu. Aku ingetin lagi buat tetaplah percaya cinta dan jalinlah hubungan yang baik. Terus semua itu nggak instan, semua itu butuh proses. Hanya saja seumpama dalam prosesnya itu kakak merasa ada suatu hal yang janggal, ada suatu hal yang memberatkan, ya tinggalin. Terutama untuk orang-orang temen atau pasangan nanti yang tidak peduli dengan kesedihan-kesedihan yang kakak alami. Karena yang kakak butuhkan ini perjalanan spiritual, jadi membutuhkan sosok yang menemani kakak lebih juga ke secara spiritual, bukan secara harta, bukan secara tindakan gitu. Jadi pertama-tama biar gak kayak gini lagi, gimana? Rubah pola pikir. Kakak itu manifestasinya kuat. Manifestasinya kuat itu kayak apa yang dipikirin itu bisa menarik energi-energi serupa di sekitar kakak. Kalau kakak masih terpaku pada nothingness, bahwa kakak tidak berharga, bahwa kakak dalam tanda kutip layak diperlakukan seperti itu karena masa lalunya dulu seperti itu, ya masih akan berulang. Keluarlah dari lingkungan yang membuat kondisi kakak menjadi domba dan temukanlah
kebijaksanaan sejati kakak, jalan spiritual kakak. Nanti kakak akan banyak bisa bantu orang lain setelah kakak bisa menyembuhkan diri kakak sendiri dan menemukan jalan spiritualitas kakak. Jadi ya nggak ngerti yang mungkin kakak bakal jadi dukun. Nanti kalau kakak jadi dukun, aku yang tanya-tanya sama kakak deh, soalnya aku bukan dukun. Jadi begitu ya Kak Gita, semoga hal ini bisa menjawab kakak. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya, namanya juga tarot. Kalau ada yang mau dibahas nanti di replay aja. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dan salah-salah yang lain. Sehat dan sukses selalu buat kakak. Bye bye.